Bayangkan sebuah kelompok istimewa yang menari bersama huruf-huruf suci Al-Quran, mengukir setiap ayat dalam ruang hati mereka hingga menjadi kunci menuju pintu-pintu surga yang tersembunyi. Mereka tidak berhenti di situ. Dengan penuh semangat, mereka berbagi cahaya itu kepada dunia, menyalakan obor ilmu yang tak pernah padam, seolah menjadi penerus bisikan para nabi di tengah malam yang sunyi. Dan yang lebih menakjubkan, mereka menghidupkan setiap kata suci itu dalam tindakan nyata, mengubah kehidupan biasa menjadi lukisan indah penuh makna. Siapakah mereka yang disebut Ahlul Quran ini? Bagaimana mereka bisa menyatukan tiga keajaiban ini, membaca, mengajar, dan mengamalkan dalam harmoni yang begitu memukau, hingga Allah sendiri memuji mereka di langit tertinggi? 1. Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Dalam tradisi Islam, membaca dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dan menjadi ciri utama dari Ahlul Quran. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah individu yang tidak hanya melafalkan ayat-ayat suci, tetapi juga menanamkannya dalam hati dan pikiran sebagai wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kalam Allah memiliki kedudukan yang sangat agung, sehingga membacanya bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya. Kedudukan membaca Al-Quran dalam Islam. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan langsung dengan wahyu ilahi. Dalam surah Al-A'raf 7-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tercatat di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan membacanya merupakan langkah awal untuk mengikuti petunjuk tersebut. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran mendatangkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. HR Tirmidzi. Menghafal Al-Quran, menjaga kalam Allah dalam hati. Menghafal Al-Quran adalah bentuk pengabdian yang lebih mendalam, karena tidak hanya melibatkan lisan tetapi juga memori dan hati. Dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit dikenal sebagai huffaz, penghafal Al-Quran, yang menjaga keutuhan kitab suci ini sebelum dikodifikasi dalam bentuk mushaf. Menghafal Al-Quran berarti menjadikan diri sebagai wadah hidup bagi kalam Allah, sebuah tanggung jawab sekaligus kehormatan yang luar biasa. Rasulullah SAW menegaskan keutamaan menghafal Al-Quran dalam sebuah hadits. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit baginya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa usaha dalam membaca dan menghafal Al-Quran, meskipun penuh tantangan, tetap mendatangkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses dan tantangan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bukanlah tugas yang ringan. Ia membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan disiplin yang tinggi. Dalam tradisi Islam, metode menghafal biasanya melibatkan pengulangan, takrir, mendengarkan bacaan dari guru, talaqi, dan murojaah, mengulang hafalan secara berkala. Banyak institusi seperti pondok pesantren atau madrasah tahfidz telah mengembangkan sistem yang terstruktur untuk membantu umat Islam menjadi hafidz atau hafidzah. Namun tantangan seperti kesibukan duniawi, kurangnya motivasi, atau gangguan teknologi seringkali menjadi hambatan.
Oleh karena itu, niat yang tulus untuk mencari ridha Allah menjadi kunci utama dalam menjalani proses ini. Implikasi dalam kehidupan. Sehari-hari membaca dan menghafal Al-Quran tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ahlul Quran yang sejati adalah mereka yang mengamalkan apa yang mereka baca dan hafal. Misalnya, seseorang yang menghafal surah Ar-Rahman akan terinspirasi untuk bersyukur atas nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Sementara hafalan surah Al-Baqarah dapat mengingatkan mereka untuk menjauhi riba dan menjalankan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi hafalan di kepala, tetapi juga panduan yang hidup dalam setiap langkah kehidupan. Keistimewaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan besar bagi mereka yang membaca dan menghafal Al-Quran. Di dunia mereka seringkali diberi ketenangan hati dan kemudahan dalam menghadapi cobaan. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga ia tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta." H.R. Ahmad. Di akhirat, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya." H.R. Muslim. Relevansi di era modern di tengah perkembangan zaman, yang penuh dengan distraksi, membaca dan menghafal Al-Quran menjadi semakin relevan sebagai bentuk pelindung spiritual. Teknologi seperti aplikasi Al-Quran digital atau platform pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses ini. Namun, semangat untuk tetap istiqamah dalam berinteraksi dengan Al-Quran harus terus dipupuk, karena inilah yang membedakan Ahlul Quran dari sekadar pembaca biasa. Kesimpulan poin pertama Ahlul Quran dalam konteks membaca dan menghafal adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Mereka tidak hanya melafalkan ayat-ayatnya, tetapi juga menjaga kemurnian dan keutuhannya dalam hati. Dengan membaca, mereka mendapatkan pahala berlipat ganda, dan dengan menghafal, mereka menjadi penjaga warisan ilahi. Keistimewaan ini tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga membawa dampak nyata dalam membentuk karakter, memberikan ketenangan, dan menjanjikan kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran adalah salah satu tugas mulia yang menempatkan seseorang dalam kategori Ahlul Quran. Mereka yang mengabdikan diri untuk menyampaikan kalam Allah kepada orang lain tidak hanya melestarikan teks suci, tetapi juga menyebarkan cahaya petunjuk kepada umat manusia. Dalam Islam, peran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena mengajarkan Al-Quran berarti melanjutkan misi kenabian, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dasar Al-Quran tentang mengajarkan kitab suci Al-Quran sendiri menegaskan pentingnya peran pengajaran dalam penyebaran ajaran Islam. Dalam surah Al-Baqarah 2:129, Nabi Ibrahim AS berdoa, "Ya Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya, Engkau adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Doa ini mencerminkan bahwa salah satu tugas utama Rasulullah SAW adalah mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tugas ini diwariskan kepada umat Islam, khususnya mereka yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk mengajar. Mengajarkan Al-Quran bukan hanya menyampaikan bacaan, tetapi juga menjelaskan makna, tafsir, dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan. Keutamaan. Mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan keutamaan mengajarkan Al-Quran dalam sebuah hadits yang terkenal. "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." H.R. Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa mengajarkan Al-Quran adalah puncak kebaikan yang bisa dicapai oleh seorang Muslim. Orang yang mengajar tidak hanya mendapatkan pahala dari usahanya sendiri, tetapi juga dari setiap orang yang memanfaatkan ilmu yang diajarkannya. Dalam istilah Islam, ini disebut sebagai pahala yang mengalir, jariyah.
yang terus bertambah bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Tanggung jawab dan kompetensi guru. Al-Quran mengajarkan Al-Quran bukanlah tugas yang ringan, karena ia membutuhkan kompetensi yang mumpuni dan tanggung jawab yang besar. Seorang guru Al-Quran harus menguasai tajwid, ilmu membaca dengan benar, memahami makna ayat-ayat, dan mampu menyampaikan pesan Al-Quran dengan cara yang relevan bagi murid-muridnya. Selain itu, ia juga harus menjadi teladan dalam akhlak, karena Al-Quran tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Rasulullah SAW sendiri adalah Al-Quran yang berjalan, yang artinya akhlak dan perilakunya mencerminkan ajaran kitab suci tersebut. Metode pengajaran Al-Quran dalam sejarah Islam. Metode pengajaran Al-Quran telah berkembang sesuai dengan konteks zaman. Pada masa Rasulullah SAW, pengajaran dilakukan secara lisan melalui talaqi, mendengarkan langsung dari guru, dan musyafahah, bertatap muka. Setelah itu, para sahabat dan tabi'in melanjutkan tradisi ini dengan membentuk halaqah kelompok belajar di masjid-masjid. Di era modern, metode pengajaran telah diperkaya dengan teknologi, seperti penggunaan audiovisual, aplikasi pembelajaran, dan kelas daring. Namun, esensi utama tetap sama, menyampaikan Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan ketepatan. Dampak pengajaran Al-Quran dalam masyarakat. Orang yang mengajarkan Al-Quran memiliki peran besar dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Ketika Al-Quran diajarkan dengan baik, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang Islam, jauh dari pemikiran ekstrim atau penyimpangan. Misalnya, pengajaran surah Al-Hujurat 49:13 yang menekankan kesetaraan antar manusia dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian, guru Al-Quran tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga agen perubahan yang membawa kebaikan bagi umat. Tantangan di era modern di zaman sekarang mengajarkan Al-Quran menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya minat, generasi muda, pengaruh budaya sekuler, dan keterbatasan waktu akibat kesibukan. Namun tantangan ini juga menjadi peluang untuk berinovasi. Banyak guru Al-Quran kini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu, seperti membuat konten, pendidikan atau ceramah singkat yang mudah diakses. Dengan pendekatan yang kreatif, pengajaran Al-Quran dapat tetap relevan dan menarik bagi semua kalangan. Keistimewaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan khusus bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran. Di dunia mereka sering dihormati oleh masyarakat sebagai sumber ilmu dan kebijaks. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pahala yang besar di akhirat bagi mereka yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu yang bermanfaat, maka baginya pahala sepanjang ilmu itu diamalkan. H.R. Ahmad. Di akhirat, mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia bersama para nabi dan syuhada. 3 orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Mengamalkan ajaran Al-Quran adalah salah satu pilar utama yang menjadikan seseorang termasuk dalam kategori Ahlul Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran memang mulia, tetapi nilai sejati dari hubungan dengan kitab suci ini terletak pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ahlul Quran yang mengamalkan ajaran Al-Quran adalah mereka yang menjadikan petunjuk ilahi sebagai kompas moral, pedoman praktis, dan landasan spiritual dalam setiap aspek kehidupan mereka. Makna mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran berarti mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, ketakwaan, dan keikhlasan. Dalam surah Al-Baqarah 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah panduan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang tidak hanya mempercayai kebenaran Al-Quran, tetapi juga melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mengamalkan Al-Quran bukanlah sekadar kewajiban ritual, melainkan proses transformasi diri menuju kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pengamalan dalam kehidupan pengamalan Al-Quran dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya surah Al-Hujurat 49:13 yang berbunyi,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Mengajarkan pentingnya kesetaraan dan penghormatan antar manusia. Seorang ahlul Quran akan menerapkan ajaran ini dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, status sosial, atau kekayaan, melainkan menilai mereka berdasarkan ketakwaan. Contoh lain adalah surah An-Nur 24-31 yang memerintahkan menjaga pandangan dan kesucian diri. Dalam kehidupan modern, ini dapat diwujudkan dengan menjaga etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Pengamalan seperti ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga menjadi solusi bagi tantangan kontemporer. Hubungan antara iman dan amal dalam Islam, iman dan amal saling berkaitan erat. Al-Quran seringkali menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai golongan yang mendapat keberuntungan. Dalam surah Al-Asr 103-113, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini menegaskan bahwa keimanan yang sejati harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Ahlul Quran yang mengamalkan ajaran Al-Quran adalah mereka yang tidak hanya berhenti pada keyakinan hati, tetapi juga mengekspresikannya melalui tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tantangan dalam mengamalkan Al-Quran di era modern tidak selalu mudah. Tantangan seperti godaan materialisme, tekanan sosial, dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam sering kali menjadi hambatan. Misalnya perintah untuk bersedekah dalam surah Al-Baqarah 261 mungkin sulit dilaksanakan di tengah gaya hidup konsumerisme yang mendorong seseorang untuk menumpuk kekayaan. Namun, Ahlul Quran yang sejati akan berusaha melawan arus tersebut dengan tetap memprioritaskan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan duniawi. Dampak pengamalan dalam kehidupan pribadi dan sosial pengamalan Al-Quran membawa dampak positif yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, ia memberikan ketenangan batin dan kepastian dalam menghadapi cobaan hidup. Seorang yang mengamalkan surah Al-Insyirah 94-6, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, akan memiliki sikap optimis dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Di tingkat sosial, pengamalan Al-Quran menciptakan komunitas yang harmonis dan berkeadilan. Misalnya penerapan surah Al-Ma'idah 5-8 tentang keadilan dapat menjadi fondasi bagi sistem hukum dan hubungan antar manusia yang adil. Keistimewaan di dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran besar bagi mereka yang mengamalkan Al-Quran. Di dunia, mereka akan merasakan keberkahan dalam hidup, seperti ketenangan hati dan kemudahan dalam urusan. Dalam surah Al-Anfal 8:29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan menghapuskan dosa-dosamu serta mengampuni kamu. Di akhirat, mereka akan mendapatkan tempat mulia di surga, sebagaimana janji Allah dalam surah Az-Zumar 39:9. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal." Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.